Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita senantiasa diberikan kesehatan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Iwan Fahri Cahyadi, SPMM, dan selaku dosen pengampu komunikasi bisnis dan juga rekan-rekan MBS 5C. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komunikasi Lintas Budaya. Nah, sebelumnya kami perkenalkan dulu dari saya, Heru Setiawan, yang bertugas sebagai moderator, dan juga ada rekan saya, Nia Permatasari, dan Mbak Dwi Putri Nurwahyuni. Nah, kemudian sebelum kita mulai acara presentasi pada pertemuan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penjelasan materi dari kami. Yang pertama dari saya sendiri. Pertama adalah konsep dasar lintas budaya. Nah, pengertian dari komunikasi lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Nah, komunikasi lintas budaya merupakan suatu bidang kajian ilmu komunikasi yang sangat penting, yang lebih menekankan pada perbandingan pola-pola komunikasi antar pribadi yang di antara peserta komunikasi yang memiliki perbedaan budaya. Nah, kemudian pentingnya komunikasi lintas budaya. Nah, semakin hari zaman itu semakin modern, sehingga semua itu lebih mudah dijangkau. Tak lupa juga dengan bisnis ini. Nah, jadi untuk mengatasi era perdagangan yang bebas dan globalisasi, kita juga penting untuk memahami komunikasi lintas budaya. Dengan melihat perkembangan atau tren yang ada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting. Artinya bagi terjadinya komunikasi bisnis, harmonisasi bisnis antara kedua belah pihak. Bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang atau lebih dalam melakukan komunikasi lintas budaya, baik melalui tulisan maupun lisan. Nah, semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia saat ini akan menjadikan komunikasi lintas budaya semakin penting. Nah, contoh saja di kawasan ASEAN ini, itu kan kultur budayanya udah berbeda, bahasanya pun berbeda. Jadi setiap individu lawan mainnya juga harus memahami budaya sana dan budaya sini seperti apa, akan terjadinya komunikasi lintas budaya yang baik. Nah, berkaitan dengan semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional masuk ke wilayah suatu negara, dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, maka pada saat itulah kebutuhan atau komunikasi bisnis itu penting, terlebih komunikasi lintas budaya ini. Kemudian ada prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Ada yang pertama ada relativitas bahasa. Nah, yaitu gagasan umum pada bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku. Jadi bahwa bahasa itu mempengaruhi pemikiran dan perilaku. Nah, yaitu jadi karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif kita. Nah, dan bahasa di dunia sangat berbeda dalam hal apapun, hal karakteristiknya dan strukturnya. Nah, yang kemudian ada bahasa sebagai cerminan budaya, yaitu semakin besar perbedaan budaya, maka semakin perbedaan itu komunikasinya akan menjadi lebih baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat non verbal. Nah, jadi bahasa itu sebagai cerminan budaya itu seperti itu. Nah, kemudian mengurangi ketidakpastian. Nah, jadi semakin besar perbedaan antar budaya, maka semakin besarlah ketidakpastian dan ambigu dalam berkomunikasi. Nah, banyak dari komunikasi kita berusaha mengurangi ketidakpastian dalam berkomunikasi, sehingga kita dapat lebih baik mendeskripsikannya itu lebih baik, lebih mudah, dan menjelaskan perilaku seseorang itu menjadi mudah karena kita mengurangi ketidakpastian tersebut. Nah, selanjutnya kesadaran diri dan perbedaan antar budaya. Nah, yaitu semakin besar kesadaran diri
pada partisipan selama komunikasi. Kesadaran diri ini berarti membuat kita lebih waspada dan mencegah kita mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kita katakan. Nah, kemudian ada interaksi awal dan perbedaan antar budaya. Nah, yaitu apa, interaksi awal dan perbedaan antar budaya terutama penting dalam interaksi awal dan secara berangsur berkurang tingkat kepentingan ketika hubungan menjadi lebih baik, lebih akrab. Nah, seperti itu. Walaupun kita selalu menghadapi kemungkinan salah persepsi terhadap orang lain. Kemudian memaksimalkan hal interaksi. Nah, setiap orang yang berinteraksi pasti menginginkan komunikasinya itu secara maksimal. Dalam konsekuensi yang dibahas oleh Sunan Frank 1989 mengisyaratkan implikasi yang penting bagi komunikasi antar budaya. Seperti contohnya, yang pertama, orang akan berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Nah, karena komunikasi antar budaya itu sulit, Anda mungkin menghindarinya. Kedua, bila kita mendapatkan hasil yang positif, kita akan terus-menerus melibatkan diri kita, meningkatkan komunikasi kita, sehingga kita akan selalu mengikuti komunikasi itu. Yang kemudian selanjutnya poin 4, fungsi komunikasi antar budaya. Nah, di sini ada fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi yang pertama adalah menyatakan identitas sosial. Nah, dalam proses komunikasi antar budaya, untuk menyatakan identitas sosial, perilaku ini dinyatakan melalui tindakan berbahasa baik secara verbal ataupun nonverbal. Nah, yang kedua adalah menyatakan integrasi sosial, yaitu menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, sekelompok ataupun golongan. Nah, dengan kita mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh suatu unsur, jadi kita tetap memahami mengedepankan adanya perbedaan setiap unsur. Nah, yang ketiga ada menambahkan pengetahuan. Tentu saja dalam berkomunikasi yang pasti itu akan menambahkan pengetahuan bagi kedua belah pihak. Si A mendapatkan pengetahuan dari budaya si B pun sebaliknya mendapatkan pengetahuan dari si A. Nah, yang keempat, melepaskan diri atau jalan keluar. Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah apa yang sedang kita hadapi. Nah, pilihan komunikasi seperti ini berfungsi menciptakan hubungan yang kontemporer, yang hubungan simetris. Kemudian ada fungsi sosial. Yang pertama, pengawasan. Yang dimaksud pengawasan yaitu praktek komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan yang berbeda kebudayaan. Memiliki fungsi pengawasan ini adalah dalam setiap proses komunikasinya itu memiliki manfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungannya. Tadi pengawasan tadi ya. Nah, yang kedua ada menjembatani. Nah, yaitu fungsi komunikasi yang dilakukan antar kedua belah pihak itu memiliki fungsi untuk menjembatani atas perbedaan dari kedua belah pihak itu. Nah, fungsi menjembatani ini dapat terkontrol melalui pesan-pesan yang disampaikan antar keduanya ini melalui pertukaran. Nah, keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir atas sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. Nah, yang terakhir ada sosialisasi. Sosialisasi merupakan fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu tempat masyarakat kepada masyarakat yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Yang selanjutnya itu memahami budaya dan perbedaannya. Untuk yang pertama, budaya ini adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya di sini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, ada istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Jadi berdasarkan pengertian budaya tersebut ada beberapa hal penting ya yang perlu diperhatikan, antara lain bahwa budaya di sini mencakup dari sekumpulan pengalaman hidup, pemrograman kolektif, sistem sharing, dan tipikal karakteristik perilaku setiap individu yang ada dalam suatu masyarakat.
termasuk di dalamnya tentang bagaimana sistem nilai, norma, simbol-simbol, dan kepercayaan atas keyakinan masing-masing. Dan selanjutnya, yang kedua, komponen budaya. Budaya di sini mencakup ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama yang berkaitan dengan dimensi hubungan antar manusia. Meskipun begitu, dari setiap komponen budaya dapat berbeda-beda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Setiap elemen budaya di sini juga terbangun oleh beberapa komponen-komponen utamanya, yang pertama nilai-nilai, baik itu baik itu baik ataupun buruk, diterima ataupun ditolak. Kemudian norma-norma yang tertulis dan tidak tertulis, dan simbol-simbol berupa warna logo dari suatu perusahaan, terus kemudian berupa bahasa dan pengetahuan. Selanjutnya, tingkat budaya. Tingkat budaya di sini terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan formal, informal, dan tingkatan teknis. Untuk tingkat budaya formal di sini merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, dan hal ini itu bersifat formal atau bisa dikatakan dengan resmi ya. Sebagai contoh, ketika seorang tamu masuk ke ruang pimpinan atau ke ruang lainnya lah, maka pada umumnya budayanya ini biasanya kan akan mengetuk pintu atau mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian baru dipersilakan untuk masuk ke kantor. Jadi seperti ini ya untuk tingkat budaya formal. Kemudian untuk informal, pada tingkatan informal, budaya di sini lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi selanjutnya melalui apa yang didengar, dilihat, dipakai atau digunakan dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa sih hal itu perlu dilakukan. Sebagai contoh, mengapa diketahui orang ini bersedia untuk dipanggil dengan nama julukannya bukan nama aslinya ya? Karena hal itu ya dikarenakan ia tahu bahwa teman-temannya itu bisa memanggil dengan nama julukannya dibandingkan dengan nama aslinya. Jadi untuk informal ini seperti sudah terbiasa sesama teman ya. Seperti teman memanggil nama kita itu bukan nama aslinya tetapi nama julukan. Yang selanjutnya yaitu tingkatan budaya secara teknis. Tingkatan ini yaitu bukti-bukti dan aturan-aturan ini merupakan hal yang terpenting. Terdapat suatu penjelasan yang logis mengapa sesuatu ini harus dilakukan dan yang lain itu tidak perlu dilakukan. Pada tingkat formal, pembelajaran dalam budaya mencakup pembelajaran pola perilakunya, sedangkan pada tingkat teknis, di sini aturan-aturan yang disampaikan secara logis dan tepat. Selanjutnya yaitu mengenal perbedaan budaya. Jadi perbedaan budaya ini dapat dilihat dari nilai sosial, peran status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep cara komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Untuk yang pertama yaitu nilai-nilai sosial. Jadi secara umum orang-orang seperti di Amerika ini berpandangan bahwa uang ini dapat mengatasi masalah. Jadi kekayaan yang diperoleh dari usahanya sendiri ini merupakan sinyal superioritas dan orang yang bekerja keras lebih baik daripada orang yang tidak bekerja keras. Jadi ini adalah sebuah contoh dari nilai sosial di Amerika Serikat. Dan selanjutnya yaitu peran dan status. Di sini budaya ini menuntun peran yang akan dimainkan seseorang, termasuk siapa yang berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan. Biasanya pengambilan keputusan. Seperti negara-negara Amerika Serikat dan Kanada ya contohnya. Para eksekutif selalu berupaya secepat dan seefisien mungkin dalam mengambil suatu keputusan. Sedangkan hal-hal yang berinci ini umumnya para manajer puncak ini berkaitan dengan suatu keputusan pokok utama, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diserahkan kepada manajer yang lebih bawah. Jadi ini contoh satu pengambilan keputusan yang diterapkan di Amerika Serikat dan Kanada.
Dan selanjutnya itu konsep waktu. Konsep waktu bagi sebagian besar penduduk negara maju ini sudah menyadari ya bahwa waktu itu sangatlah berharga. Seperti contohnya ya, untuk menghemat waktu, para eksekutif dari Amerika Serikat dan Jerman untuk membuat rencana bisnis secara efisien ini memusatkan perhatian pada tugas tertentu pada periode tertentu. Sedangkan kalau di negara Amerika Latin dan Asia, umumnya memandang waktu ini relatif luas dan fleksibel. Jadi menurut mereka ini menciptakan dasar hubungan bisnis ini lebih penting daripada menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk selanjutnya untuk konsep jarak dan komunikasi, Selanjutnya konteks budaya. Salah satu dari berbagai macam cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain ini sangat ditentukan dalam hal konteks budaya. Seperti halnya negara Korea Utara dan Taiwan ya. Orang-orang di sana itu orang di sana itu kurang tergantung pada komunikasi yang verbal, tetapi lebih banyak yang bergantung pada komunikasi non verbal. Kemudian bahasa tubuh. Perbedaan bahasa tubuh ini seringkali menjadi sumber kesalahpahaman komunikasi lintas budaya. Seringkali orang ini perlu mewaspadai antara kata yang diucapkan dengan gerakan-gerakan tubuhnya agar dapat diketahui apa yang dimaksud sebenarnya. Selanjutnya, perilaku sosial. Apa yang dianggap sopan di suatu negara bisa dianggap kurang sopan di negara lain. Seperti contoh di negara Arab ya. Orang memberikan hadiah kepada istri lain ini dianggap tidak sopan. Berbeda dengan di Jerman. Kalau di Jerman, orang memberikan hadiah kepada wanita lain ini dianggap sebagai suatu undangan yang romantis. Jadi dari dua perbedaan negara ini menunjukkan bahwa perilaku sosial ini memiliki perbedaan masing-masing. Soalnya itu perilaku etnis. Di beberapa negara, contohnya berusaha menerapkan pembayaran sejumlah uang secara resmi untuk persetujuan kontrak pemerintah. Jadi pembayaran tersebut ini dianggap sebagai hal yang rutin, sementara itu di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Swedia, hal itu dikategorikan sebagai bentuk suap sehingga tidak etis dan ilegal. Kemudian perbedaan budaya dan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah suatu cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan orang lain. Ini juga dapat dilihat bagaimana pekerja melakukan tugasnya sebagai mereka menafsirkan dan bereaksi satu sama lainnya dan bagaimana mereka memandang perubahan tersebut. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Permatasari atas NIM 19020210112. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu yang ketiga, berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Terkadang saat kita tidak mengerti bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan budaya asing, cara penyampaian dalam berkomunikasi dengan budaya asing membuat kita tidak mengerti dengan budaya mereka. Sehingga kita harus mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Tentunya lagi jika kita tinggal di negara lain, tentunya kan kita harus memahami budaya, terkhusus bahasa mereka. Baik, yang pertama di sini ada beberapa cara agar tidak terjadi salah paham dalam berkomunikasi dengan budaya asing. Misalnya sebagai berikut, yaitu yang pertama belajar tentang budaya mereka. Ketika kita merencanakan untuk melakukan suatu bisnis dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda, seseorang akan berkomunikasi secara efektif bila ia telah mempelajari budayanya dan terutama bahasanya. Lagi pula ketika merencanakan untuk tinggal di negara lain, ia tentunya juga sudah mempersiapkan bahasa yang dikuasainya. Berikut adalah contoh komunikasi lintas budaya ketika melakukan perjalanan ke suatu negara. Yang pertama, di Spanyol, orang berjabat tangan paling lama antara 5 sampai dengan 7 ayunan. Melepas jabat tangan itu dengan segera dapat diartikan sebagai suatu untuk bentuk penolakan, sehingga terkesan tidak sopan. Sedangkan di Perancis, orang berjabat tangan cukup dengan hanya sekali ayunan atau gerakan. Yang kedua yaitu di Pakistan atau negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim,
Jangan heran kalau di tengah-tengah suatu pertemuan bisnis, mereka minta izin untuk keluar untuk menunaikan ibadah sholat, karena setiap muslim wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Yang ketiga, kita dianggap menghina tuan rumah jika kita menolak tawaran makanan, minuman, atau setiap bentuk kebaikan di negara-negara Arab. Namun kita juga jangan cepat menerima segala bentuk tawaran tersebut. Jika ingin menolak kan bisa menolak dengan cara yang sopan. Yang keempat, jangan memberi hadiah atau minuman-minuman beralkohol di negara Arab. Yang kedua itu mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya. Mempelajari apa yang dapat dilakukan seseorang tentang budaya tertentu sebenarnya merupakan suatu cara yang baik untuk menemukan bagaimana mengirim dan menerima pesan-pesan lintas budaya secara efektif. Namun perlu diingat dua hal yang penting, yaitu pertama, kita jangan terlalu yakin bahwa seseorang akan memahami budaya orang lain secara utuh dan sempurna. Pasti kan ada salah paham atau kurang dalam mempelajari budaya, sehingga harus mempelajari dengan cara utuh. Kedua, jangan mudah terbawa kepada pola generalisasi terhadap perilaku seseorang dari budaya yang berbeda. Kita juga harus adaptasi dengan budaya mereka. Berikut ini ada beberapa contoh, petunjuk, atau tips yang diperlukan seseorang ketika berhubungan dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda. Yaitu yang pertama, asumsikan berbeda hingga suatu persamaan telah terbukti. Kita tuh jangan berasumsi bahwa orang lain tuh memiliki pandangan yang sama sampai benar-benar menjadi kenyataan. Yang kedua itu berani mengambil tanggung jawab saat berkomunikasi. Jangan berasumsi bahwa ini adalah pekerjaan orang lain untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, tidak memberi pendapat. Belajar mendengar suatu cerita yang utuh dan terimalah perbedaan dengan tanpa memberikan pendapat atau penilaian tentang mereka. Yang keempat, tunjukkan suatu penghargaan. Belajar bagaimana suatu penghargaan itu dikomunikasikan melalui suatu gerak isyarat, kontak mata, dan sejenisnya dalam berbagai budaya yang berbeda. Kemudian yang kelima, empati. Sebelum menyampaikan suatu pesan, cobalah untuk membayangkan perasaan orang lain bagaimana dan mengapa berkomunikasi. Yang keenam, menahan sikap ambiguitas atau mendua. Belajar untuk mengendalikan kekecewaan pada situasi yang membingungkan. Yang ketujuh, jangan melihat sesuatu yang superficial. Maksudnya itu jangan diganggu dengan sesuatu seperti pakaian, penampilan, atau ketidaknyamanan lingkungan. Yang kedelapan, sabar dan tekun. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda, kita harus jangan mudah menyerah, apalagi dalam mempelajari budaya mereka. Selanjutnya, mengenal bias budaya Anda sendiri. Maksudnya di sini tuh belajar untuk mengidentifikasi ketika asumsi Anda berbeda dengan orang lain, supaya kita bisa melengkapi budaya antara satu sama lain. Yang selanjutnya itu fleksibel atau luas. Maksudnya di sini tuh siap mengubah kebiasaan atau sikap Anda ketika berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda. Yang selanjutnya, tekanan hal-hal yang biasa. Maksudnya, carilah kesamaan untuk menjalin suatu kerjasama, sehingga jika mengalami sebuah komunikasi dengan orang yang budaya asing, kita bisa luas. Yang selanjutnya, mengirim pesan yang jelas, membuat sinyal verbal dan non-verbal yang jelas dan konsisten. Selanjutnya, tingkatkan kepekaan budaya Anda. Maksudnya di sini belajar tentang berbagai kebiasaan dan praktik sehingga seseorang perlu waspada terhadap potensi munculnya salah komunikasi. Yang selanjutnya itu bersifat individual. Berkomunikasi dengan setiap orang itu sebagai individu bukanlah sebagai kelompok lain. Yang selanjutnya belajar secara langsung. Investigasi setiap budaya sehingga Anda tahu kapan mengirim suatu pesan dengan cara langsung atau yang tidak langsung. Yang terakhir, memperlakukan tafsiran Anda sebagai hipotesis kerja. Saat Anda memahami budaya asing, berhati-hatilah terhadap umpan balik yang dilakukan si penerima pesan. Yang terakhir itu tentang negosiasi lintas budaya. Ketika kita sedang mencoba membeli, menjual perusahaan atau menyewa kantor,
Negosiasi dengan orang lain yang memiliki budaya berbeda merupakan suatu bentuk ujian seberapa baik keterampilan komunikasi budaya kita. Orang yang berasal dari budaya yang berbeda seringkali mempunyai pendekatan negosiasi yang juga berbeda. Tingkat toleransi untuk suatu ketidaksetujuan pun bervariasi. Sebagai contoh di sini, negosiator dari Amerika Serikat cenderung relatif impersonal dalam melakukan negosiasi. Sebaliknya, para negosiator itu di Cina itu dan Jepang lebih suka pada suasana hubungan sosial. Di kedua negara tersebut tuh kita harus menumbuhkan hubungan personal sebagai dasar membangun kepercayaan dalam proses negosiasi, sehingga dalam melakukan bisnis bisa berjalan lancar. Contohnya lain di Cina juga lain pula di Prancis. Di sana hubungannya itu relatif kurang personal dan menyukai suasana yang formal dan dimulai dengan unsur ketidakpercayaan kepada pihak lain. Sehingga negosiator dari budaya yang berbeda mungkin menggunakan teknik pemecahan masalah dan metode pengambilan keputusan yang berbeda. Jika mempelajari budaya partner, kita sebelum bernegosiasi, kita akan lebih mudah dapat memahami pandangan mereka. Lebih lanjut, untuk menunjukkan sikap luas itu yang lebih penting. Selain itu, sikap hormat, sabar, dan sikap bersahabat akan membawa pengaruh yang baik bagi proses negosiasi yang sedang berjalan, yang pada akhirnya dapat ditemukan solusi yang menguntungkan kepada kedua belah pihak. Baik, terima kasih. Begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.